Kita semua tahu ya, antibiotik itu obat yang luar biasa kuat. Tapi, pernah kepikiran nggak? Gimana caranya kita mastiin dosisnya itu pas? Cukup kuat buat ngehajar bakteri super, tapi sekaligus cukup aman biar nggak malang rusak badan pasien. Nah, inilah seni dan ilmu presisi di dunia pengobatan modern yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu nih seberapa besar masalah yang kita hadapi. Sadar atau enggak, kita ini sebenarnya lagi di tengah-tengah pandemi senyap, namanya resistensi antimikroba atau AMR. Ini ancaman global yang diam-diam terus membesar dengan kecepatan yang jujur aja bikin ngeri. Dan ini bukan cuma soal kesehatan biasa loh. Seperti yang ditegaskan sama WHO, AMR ini ancaman langsung buat kesehatan publik dan bahkan keamanan nasional. Ini menunjukkan kalau taruhannya itu tinggi banget. Jadi, apa sih sebenarnya AMR itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi waktu bakteri atau kuman lainnya jadi kebal sama obat yang harusnya bisa membunuh mereka. Mereka itu berevolusi, jadi makin pintar, makin kuat, dan akhirnya bikin infeksi yang tadinya sepele jadi susah banget buat diobati. Tapi untungnya kita nggak tinggal diem. Ada upaya global yang terkoordinasi buat melawan balik. Strategi ini dikenal sebagai penatagunaan antimikroba. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita melawan ancaman yang terus berevolusi ini secara efektif? Ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan cuma dengan satu senjata, tapi butuh strategi yang cerdas dan terpadu. Jawabannya ada pada penatagunaan antimikroba, atau dalam istilah medisnya, Antimicrobial Stewardship alias AMS. Ini bukan sekedar soal, ayo kurangi pemakaian antibiotik. Bukan, ini lebih dalam dari itu. Ini tentang gimana kita pakai antibiotik dengan lebih bijak, biar efektivitasnya maksimal sekarang dan tetap terjaga buat masa depan. Dan ini tuh upaya gotong royong di semua tingkatan. Mulai dari panduan global yang dikasih WHO, terus diturunkan jadi program nasional kayak PPRE di Indonesia, sampai akhirnya dijalankan oleh tim-tim khusus di tiap rumah sakit. Tujuannya cuma satu, mengoptimalkan pengobatan buat pasien hari ini, sambil ngerem laju resistansi buat generasi yang akan datang. Sekarang, ayo kita zoom in lebih dalam. Gimana sih penatagunaan antimikroba ini diterapkan di level rumah sakit? Karena disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi, dari pasien ke pasien. Nah, di rumah sakit, para dokter dan apoteker itu punya pegangan, namanya prinsip 4D. Pertama, obat yang tepat, jadi milih senjata yang paling spesifik buat kumannya. Kedua, dosis yang tepat, buat memaksimalkan kekuatan tanpa jadi racun. Ketiga, deeskalasi, artinya kalau kumannya udah ketahuan, ganti ke obat yang lebih fokus. Dan terakhir, durasi yang tepat. Pakai obat sesingkat mungkin yang efektif, biar nggak ngasih kesempatan bakteri jadi kebal. Buat menjalankan 4D tadi, tim AMS di rumah sakit itu kerjanya banyak banget. Mulai dari bikin panduan resep, nge-audit penggunaannya, sampai mantau peta kuman lokal. Intinya, ini bukan sekedar himbauan, tapi sebuah sistem yang benar-benar terstruktur dan jalan berdasarkan data. Dari semua aktivitas ini, ada satu yang butuh presisi paling tinggi, yaitu menentukan dosis yang tepat. Nah, khusus untuk antibiotik-antibiotik terkuat kita, ini udah kayak seni dan ilmu tersendiri. Pertanyaannya jadi makin spesifik. Untuk obat-obat yang jadi andalan terakhir kita, yang kalau salah dosis sedikit aja bisa jadi racun, gimana coba caranya kita bisa benar-benar yakin dosisnya itu sempurna untuk tiap individu? Disinilah ilmunya berperan. Namanya farmakoginetik dan farmakodinamik, atau biasa disingkat PKPD. Gampangnya, farmakokinetik itu soal perjalanan obat di dalam tubuh kita. Sementara farmakodinamik itu soal gimana obat tadi ngasih efek ke tubuh dan si bakteri. Paham dua-duanya itu kunci buat personalisasi dosis. Dan ini membawa kita ke inti pembahasan, Therapeutic Drug Monitoring atau TDM. Anggap aja TDM ini kayak bikin baju di penjahit, tapi yang diukur bukan badan, melainkan respons tubuh terhadap obat. Tujuannya adalah memastikan kadar obat di dalam darah itu pas banget, di level yang cukup tinggi buat membunuh kuman, tapi cukup rendah biar nggak merusak organ tubuh kita. Dosis pesanan khusus lah. Dan disinilah kuncinya, nggak semua antibiotik perlu diawasi seketat ini. Contohnya amoksisilin relatif aman. Tapi coba lihat vancomycin, salah satu senjata pamungkas kita. Untuk obat ini, TDM itu direkomendasikan untuk setiap pasien. Kenapa? Karena vancomycin punya jendela terapeutik yang sempit banget. Artinya, kalau kadar obatnya sedikit aja di bawah target, bakterinya menang. Tapi kalau sedikit di atas target, ginjal pasien bisa rusak. Jadi presisi di sini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Prosesnya itu sangat sistematis. Pertama, obat diberikan.
Lalu, pada waktu yang sudah ditentukan, sampel darah diambil buat mengukur kadarnya. Biasanya di titik terendah sesaat sebelum dosis berikutnya. Hasil labnya lalu dianalisis. Ketinggian nggak? Kerendahan nggak? Nah, berdasarkan data inilah dosis berikutnya disesuaikan khusus buat pasien itu. Siklus ini diulang terus untuk memastikan efektivitas maksimal dengan risiko minimal. Oke, setelah kita lihat betapa detailnya TDM untuk satu orang pasien, mari kita zoom out lagi dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua upaya yang super detail ini jadi penting banget? Karena yang dipertaruhkan itu adalah masa depan kedokteran modern itu sendiri. Di satu sisi, ada dunia di mana operasi, kemoterapi, dan transplantasi organ bisa dilakukan dengan aman karena kita punya antibiotik yang ampuh. Di sisi lain, ada masa depan suram di mana infeksi yang tadinya gampang disembuhkan bisa kembali jadi mematikan. Setiap dosis yang kita optimalkan lewat TDM adalah satu langkah kecil untuk menjauh dari skenario terburuk itu. Antibiotik adalah salah satu penemuan paling berharga dalam sejarah manusia. Pertanyaan besar yang tersisa sekarang untuk kita semua, dari pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, sampai kita sebagai pasien, sudahkah kita melakukan semua yang kita bisa untuk melindungi warisan berharga ini demi generasi yang akan datang?